Perkenalkan, nama saya Marisa Pira dari kelas M4 dengan NIM 2410418199. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah SCM dengan topik apa sih bedanya Supply Chain Management atau SCM di kantor, di perusahaan besar dan di universitas. Pertanyaan yang pertama, apa definisi SCM menurut pemahamanmu sendiri bukan dari buku? Jawabannya, definisi SCM menurut pemahaman saya, SCM adalah cara mengatur seluruh proses yang membuat barang bisa berpindah dari pemasok sampai ke pelanggan dengan lancar, murah, cepat, dan berkualitas, termasuk kerjasama antar semua pihak yang terlibat. Soal yang kedua, apa perbedaan mendasar antara logistik dan supply chain management? Jawabannya, perbedaan logistik dalam supply chain management. Logistik fokus pada aktivitas fisik seperti transportasi, pergudangan, dan distribusi. SCM ruang lingkupnya lebih luas, mengatur seluruh jaringan pemasok, produksi, informasi, uang, dan distribusi untuk menciptakan nilai tambah. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih SCM dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan? Jawabannya, bagaimana SCM menciptakan keunggulan kompetitif? Dengan menurunkan biaya operasional, mempercepat waktu pengiriman, meningkatkan kualitas layanan, dan membuat perusahaan lebih responsif terhadap perubahan pasar. Yang keempat, risiko terbesar rantai pasok dan mitigasinya. Jawabannya, risiko pemasok, gagal kirim, permintaan tidak stabil, barang rusak, bencana, data tidak akurat. Mitigasi, punya pemasok cadangan, buat safety stock, gunakan sistem digital, perkuat forecasting, dan siapkan rencana darurat. Berikutnya yang kelima, bullwhip effect dan contoh. Bullwhip effect adalah pembesaran fluktuasi permintaan ketika informasi permintaan bergerak ke arah hulu. Contohnya, konsumen hanya membeli sedikit lebih banyak, toko menaikkan pesanan cukup banyak, distributor menaikkan pesanan lebih besar lagi ke pabrik sehingga demand terlihat melonjak padahal perubahan awal kecil. Terus yang keenam, peran IoT dalam pengelolaan inventaris. IoT bisa memantau stok secara otomatis, menunjukkan posisi barang, mendeteksi suhu atau kerusakan, dan memberi alert saat stok habis. Hasilnya stok lebih akurat dan tidak terjadi kekurangan. Berikutnya yang ketujuh, peran demand forecasting dan metode efektif. Forecasting memprediksi kebutuhan masa depan agar pembelian, produksi, dan distribusi tepat jumlah. Metode yang efektif, time series, ARIMA, moving average, atau machine learning jika datanya kompleks. Berikutnya yang ke-8, kapan perlu outsourcing ke 3PL? Saat perusahaan kekurangan fasilitas logistik, biaya internal lebih mahal, ingin fokus ke inti bisnis, atau butuh keahlian logistik khusus dari penyedia jasa porsional. Berikutnya yang ke-9, proses procure to pay. 1. Identifikasi kebutuhan. Yang kedua, permintaan pembelian. Ketiga, pemilihan pemasok. 4. Pembuatan PO. 5. Barang dikirim dan diterima. 6. Verifikasi faktur. 7. Pembayaran ke pemasok. Soal yang ke-10, KPI penting gudang. Akurasi persediaan picking, akurasi waktu proses pesanan, tingkat kehilangan atau kerusakan, tingkat pemakaian ruang, dan biaya operasional per unit barang. Berikutnya yang ke-11, pentingnya supply relationship management. Karena kerjasama yang baik membuat supply stabil, kualitas terjaga, harga lebih kompetitif, dan inovasi bisa dilakukan bersama pemasok. Berikutnya yang ke-12, menyeimbangkan biaya dan kualitas pemasok. Evaluasi total biaya keseluruhan, bukan hanya harga, dilakukan audit kualitas, buat standar mutu, serta bentuk hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. 13. Green supply chain. Rantai pasok yang meminimalkan dampak lingkungan, misalnya dengan energi bersih, pengurangan limbah, dan efisiensi logistik. Semakin penting karena regulasi ketat dan tuntutan konsumen akan produk ramah lingkungan.
14. Menjamin etika dan standar lingkungan pemasok luar negeri dengan audit langsung, sertifikasi pihak ketiga, ISO, CSR, kontrak yang jelas, monitoring berkala dan transparansi data produksi. Berikut ke-15, peran kolaborasi marketing dan SCM. Marketing memprediksi permintaan dan merancang strategi penjualan. SCM memastikan barang tersedia sesuai promosi, tanpa koordinasi salah satu bisa gagal. Terus yang ke-16, peran AI dalam optimasi supply chain. AI dapat memperkirakan permintaan lebih akurat, memilih rute pengiriman terbaik, mengatur jadwal produksi otomatis, dan mendeteksi risiko lebih cepat. 17. Teknologi blockchain dan potensinya. Blockchain adalah sistem pencatatan yang tidak bisa diubah dalam SCM. Ini berguna untuk melacak asal barang, memastikan keaslian produk, dan meningkatkan transparansi seluruh rantai pasok. Yang ke-18, tantangan SCM 5 tahun ke depan. Ketidakpastian geopolitik, kebutuhan akan supply chain yang lebih hijau, digitalisasi cepat, disrupsi global, dan kekurangan tenaga ahli teknologi. Yang ke-19, keputusan sebagai manajer SCM saat pandemi atau disrupsi. Mengamankan pemasok bahan penting, memperbesar safety stock, mencari pemasok alternatif menggunakan data real time, dan membuat skenario rencana darurat. Berikut yang ke-20, skill penting profesional SCM masa depan. Analisis data, pemahaman teknologi digital, negosiasi, kemampuan memecahkan masalah, komunikasi lintas departemen, dan adaptasi cepat terhadap perubahan. Sekian jawaban saya dalam tugas SCM. Terima kasih.